Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas, salam kerukunan. Pertama-tama kita ucapkan segala rasa hormat, segala rasa puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, atas rahmat yang boleh kita rasakan hingga saat ini, karena Ia telah memberikan kita kesempatan, memberikan waktu, memberikan kesehatan kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan dan mengikuti Lomba Pidato Pemuda Sekota Medan. Yang saya hormati Bapak Bobi Nasution SMM sebagai Wali Kota Kota Medan, yang saya hormati Bapak Aulia Rahman SE sebagai Wakil Wali Kota Medan, yang saya hormati Bapak Haji Ilyas Halim MPD sebagai Ketua FKUB Kota Medan, yang saya hormati juga para panitia, dewan juri, dan yang saya cintai seluruh umat beragama dimanapun berada. Sebelum saya menyampaikan isi pidato saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi ingat, kalau sudah kenal, jangan ditinggal. Baik, perkenalkan, nama saya Raja Hutal Tumanggor, akrab dipanggil Raja. Saya dari OMK atau Orang Muda Katolik Santo Antonius dari Padua Hayamuruk Medan. Siap tidak dipakai jauh lebih baik daripada dipakai tapi tidak siap. Inilah moto yang selalu saya pegang, yang menuntut saya untuk selalu belajar, berjuang agar saya siap dalam kondisi apapun. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang bertema Peran Pemuda Menuju Kota Medan yang Toleran. Sebagai generasi muda yang saat ini disebut dengan generasi milenial, kitalah pemegang tongkat estafet kemana negara ini akan kita bawa, terkhusus Kota Medan yang kita cintai ini. Bahkan beberapa tahun ke depan, kita generasi muda adalah orang-orang yang bertanggung jawab bagaimana Kota Medan ini, kesejahteraan dari kota ini, kemajuan dari kota ini. Kita yang menyiapkan kota ini agar mampu bersaing baik di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita ini? Kita semua tahu, saat ini kita berada di masa di mana semua orang berjuang, berlomba-lomba menunjukkan identitasnya, siapa dirinya. Dan tidak sedikit dari masyarakat kita mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan bersama. Lebih mengutamakan egonya daripada orang-orang di sekitarnya, yang memicu perkelahian dan saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lain hanya karena perbedaan ras, perbedaan suku, dan terutama perbedaan agama yang ada di antara kita. Secara pribadi saya sangat menyayangkan hal ini. Kita semua tahu bahwa negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 6 agama. Dan itu telah diatur dalam Undang-Undang 45 pasal 28E ayat 1 tentang kebebasan beragama. Bukankah kita juga memiliki moto Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Tapi walaupun sudah seperti itu, tidak sedikit orang-orang mempertopeng agama untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya itu pun tidak diajarkan di agama, yang bisa merusak dan memecah belah kerukunan umat beragama. Sebagai kota terbesar nomor 3 di Indonesia, Kota Medan salah satu kota yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam perbedaan suku, perbedaan ras, etnik, dan agama. Namun bagaimana kondisi toleransi di kota ini? Saya selaku lulusan sains selalu mengutamakan data ketika ingin mengeluarkan opini saya. Berdasarkan riset yang saya lakukan melalui Indeks Kota Toleran yang dicetuskan oleh Setara Institut Demokrasi and Peace pada tahun 2018 sampai 2020, Kota Medan tidak pernah berada di 10 kota terbaik dalam toleransi. Bahkan pada tahun 2018, Kota Medan merupakan kota 9 terbawah dengan toleransinya yang kurang baik. Baik itu berdasarkan regulasi sosial maupun demografi agamanya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti esensi dari perbedaan itu, sehingga mereka sering terjebak dalam pola pikir mereka sendiri dan tidak mengimplementasikan apa arti dari toleransi yang sebenarnya. Inilah yang menjadi akar permasalahan yang kita miliki dalam masyarakat Kota Medan saat ini.
Karena pemahaman yang terbatas, pemikiran yang tidak kritis, orang-orang merasa memiliki hak untuk melakukan apapun yang mereka lakukan, mereka inginkan tanpa memikirkan orang-orang di sekitar mereka. Mereka merasa paling benar akan semua tindakan yang mereka ambil dengan mengutamakan egonya masing-masing. Bahkan tidak sedikit orang yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kepentingan pribadinya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kurangnya bimbingan terhadap masyarakat untuk mengerti sebuah ajaran dengan akal sehat. Sehingga mereka sering tersesat dalam cara berpikir mereka. Mereka lupa untuk menyimbangi ilmu yang mereka miliki dengan nilai-nilai budaya dan bahkan agama yang diajarkan kepada mereka. Oleh karena itu, apa peran kita sebagai generasi muda? Inilah waktunya kita mengambil peran dalam menyadarkan masyarakat kita dari anak kecil sampai orang tua tentang pentingnya toleransi. Karena toleransi adalah benih-benih persatuan. Toleransi adalah cikal bakal persatuan yang akan menjadi pondasi dari kesatuan yang berdaulat, adil dan makmur. Jadi bagaimana kita melakukannya? Apa yang harus kita lakukan? Menurut saya akan mencoba menjawab yang pertama. Mari kita mengingatkan kembali saudara-saudara kita mulai dari anak usia dini, remaja, orang dewasa, orang tua, betapa bersyukurnya kita berada di antara perbedaan ini, baik itu perbedaan ras, suku, etnik, agama, sehingga kita sadar akan kekayaan negara kita, tidak hanya melalui sekolah, namun juga melalui lingkungan kita. Karena ingat, pendidikan tidak harus didapatkan dari sekolah. Semua tempat bisa mengajarkan betapa pentingnya pendidikan itu. Di segala tempat kita bisa belajar, bersama semua orang kita bisa belajar. Yang kedua, pendidikan agama. Pendidikan agama yang diajarkan di sekolah harus adil dalam merepresentasikan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Sehingga semua generasi mengerti dan tahu bahwasanya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Karena tidak seharusnya kita menghakimi agama-agama lain hanya karena perbedaan keyakinan. Yang ketiga, mari kita generasi muda, kita ajak adik-adik kita ajak orang-orang di sekeliling kita untuk bersikap dan berpikir secara kritis sehingga mereka tidak mudah diprovokasi dan tidak mudah dijajah pikirannya. Yang keempat, kita sebagai orang muda, sebagai generasi muda milenial yang hidup di era teknologi digital, mari kita manfaatkan perkembangan digital ini sebagai media dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan tidak termakan isu-isu hoax. Oleh karena itu, mari teman-teman semua, generasi muda, bekerja sama untuk mewujudkan kota Medan yang toleran. Mari kita taat dalam beragama, menjadi manusia yang bermoral, tetapi kita juga merangkul budaya kita, merangkul budaya Indonesia untuk menjunjung identitas bangsa kita. Toleransi bukan hanya milik satu golongan umat beragama, tetapi milik semua golongan dan berlaku untuk semua pemeluk agama. Oleh Lukman Hasanuddin. Demikian saya sampaikan pidato saya ini. Hai pemuda, sing-singkan lengan, siapkan bahu memikul beban. Mari kita bergandeng tangan, mewujudkan kota Medan yang toleran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.